Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah yang berjudul Warung Makan Goib. Berikut ini adalah sebuah kisah misteri nyata berdasarkan pengalaman mistis yang benar-benar dialami oleh seseorang yang akan diceritakan pada kisah ini. Secara fisik memang mereka sangat sulit untuk dibuktikan. Namun jika ditanya tentang keberadaannya, pastinya kita yakin mereka ada dan mungkin ada di sekitar kita ini. Silahkan Anda simak kisah misteri berikut ini. Waktu itu saya masih tinggal di Secang, Magelang. Kami sekeluarga akan pergi ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Sejak pagi saya dan keluarga sedang sibuk prepare dan packing barang-barang mana saja yang akan kami bawa. Kami sekeluarga berniat akan berlibur sekaligus silaturahmi ke saudara di Jakarta. Lalu kami berniat berangkat dari Magelang sore hari. Jadi perjalanan kami lebih santai dan Bapak berniat menghindari keramaian kalau melakukan perjalanan jarak jauh di siang hari. Dan berangkatlah kami sekeluarga dari Magelang kira-kira jam 4 sore dari Magelang. Rute yang kami ambil melalui jalur utara. Selama perjalanan kami tidak memiliki firasat buruk apapun dan perjalanan panjang pun dimulai. Tak terasa hari sudah mulai gelap dan adzan maghrib sudah berkumandang. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak di masjid sekaligus menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai sholat kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami melaju, semakin larut malam yang menemani perjalanan. Yang semula di awal perjalanan suasana di dalam mobil begitu ramai dan penuh canda tawa saya dan kedua adik saya, berubah perlahan menjadi suasana sepi. Mungkin karena ibu dan kedua adik saya sudah tidur terlelap dan yang masih terjaga saat itu hanya saya dan Bapak. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Kami sudah memasuki area Alas Roban. Jalanan berliku di tengah hutan dan tanah alas, jauh dari kehidupan kota. Di sini suasana sudah mulai mencekam. Bapak mengurangi laju kecepatan mobil karena kondisi jalan yang gelap dan berliku penuh tanjakan turunan yang kiri dan kanannya jurang. Saya dan Bapak merasa ada hal yang ganjil dan aneh. Sejak kami memasuki area Alas Roban, kami tidak berpapasan dengan kendaraan lain seperti bus antar provinsi dan kendaraan lainnya. Padahal jalur ini termasuk rute yang sering digunakan untuk menuju kota Tegal. Setelah melaju beberapa saat, tiba-tiba mobil yang kami naiki menabrak sesuatu di tengah jalan. Bapak langsung menepikan mobil ke pinggir jalan dan mengambil senter yang ada di dashboard. Saya dan Bapak kemudian turun dari mobil melihat situasi apa yang terjadi. Ibu dan kedua adik saya terbangun mendengar suara benturan tadi. Langsung panik dan mau keluar mobil, namun Bapak melarangnya dan menyuruh ibu dan adik-adik tetap di dalam. Kemudian saya bergegas memeriksa bagian depan mobil dan Bapak memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil. Saya benar-benar yakin benturan sekeras tadi seharusnya bisa membuat bemper mobil penyok atau memecahkan lampu kabut mobil. Namun setelah saya periksa dengan seksama, tidak ada satupun goresan di bagian depan mobil. Bahkan debu dan sedikit lumpur yang menempel pada bemper mobil pun masih utuh tak tersentuh. Jujur saya kaget dan heran. Lalu Bapak yang memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil juga tidak menemukan benda yang kami tabrak tadi. Kemudian saya memanggil Bapak agar ikut memeriksa bagian depan mobil. Mungkin dengan mencari berdua bisa menemukan kerusakan pada mobil akibat benturan keras tadi. Kami sudah memeriksa beberapa kali. Setiap sudut bagian depan mobil tidak ada satupun bekas benturan. Lalu apakah yang kami tabrak tadi? Karena kami merasa ada yang tidak beres, saya dan Bapak lekas masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Kedua adikku langsung pindah posisi duduk, yang semula duduk di kursi paling belakang pindah ke kursi tengah bersama ibu, dan saya duduk di kursi depan menemani Bapak.
Kami pun terus melaju di kegelapan malam Alas Roban. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Kedua adikku sudah tertidur lagi. Yang terjaga kali ini saya, bapak, dan ibu. Tidak lama kemudian hujan mulai turun. Walaupun hujannya hanya rintik-rintik, namun cukup mengganggu pandangan. Sampai bapak harus membunyikan klakson di setiap akan memasuki tikungan yang tajam. Saya dan ibu sengaja tidak membahas kejadian tadi agar bapak tetap tenang sehingga bisa berkonsentrasi di jalan. Lalu dari kejauhan terlihat ada sepercik cahaya neon. Alhamdulillah sudah terlihat pemukiman. Setelah semakin dekat ternyata itu sebuah warung makan pecel lele kecil tepat di sudut tikungan di bawah pohon. Untuk menenangkan suasana kami memutuskan untuk singgah sejenak. Kami sekeluarga pun turun dari mobil. Entah karena mengantuk atau ceroboh, kaki saya terbentur pasak penanda kilometer area. Tertulis di situ kilometer 15. Kami sekeluarga masuk ke dalam warung tersebut. Penjualnya menyambut kami dengan ramah tamah. Dengan logat khas Pekalongan, kami memesan makanan dan minuman panas. Iseng-iseng saya bertanya, "Kok jam segini masih buka, Pak?" "Bapak jualannya sendirian?" Penjualnya pun menjawab, "Iya mas, ini sudah mau tutup kok. Saya jualan sama istri saya." "Itu istri saya mas." Saya dan bapak kaget sejak kapan ada orang yang berdiri di samping pintu masuk warung. Padahal tadi kami masuk lewat arah yang sama dan sekitarnya pohon besar. Ya sudahlah, saya tidak terlalu memperdulikannya karena perhatian saya tertuju pada ayam yang sedang digoreng. Kami makan dengan lahap dan ternyata rasa sambalnya enak. Sangat cocok di lidah sampai saya nambah sambalnya 2 kali. Setelah kenyang menyantap ayam goreng, kami bergegas kembali ke mobil. Saat mau masuk mobil, kaki saya terbentur lagi pasak penanda kilometer 15 tadi. Oke, saya memang ceroboh karena letak pasak itu persis di dekat pintu mobil. Jadi wajar kalau saya terbentur pasak itu. Mobil kami pun mulai melaju ditemani hujan rintik-rintik yang terus mengguyur area Alas Roban. Setelah beberapa saat akhirnya kami keluar dari area Alas Roban dan menuju Tegal. Singkat cerita, kami sudah menyelesaikan liburan kami di Jakarta. Karena tidak ingin mengalami kejadian seperti kemarin lagi, bapak memutuskan untuk berangkat dari Jakarta pagi hari. Jadi ketika memasuki Alas Roban lagi, hari masih siang. Setelah berjam-jam kami menempuh perjalanan, kami memasuki area Alas Roban sekitar jam 1 siang. Lalu saya penasaran dengan warung pecel lele yang waktu itu kami singgahi. Rasa sambalnya enak, namun sayang warung pecel lele biasanya buka ketika sore menjelang malam hari. Adik saya tiba-tiba ingin buang air kecil. Bapak kemudian menepikan mobil di tikungan jalan yang agak luas dan menyuruh adik untuk buang air kecil mepet dengan mobil. Sambil istirahat sejenak sekaligus menikmati pemandangan Alas Roban di siang hari, tidak dipungkiri kalau pemandangan Alas Roban sangat indah. Kemudian saya melihat pasak kilometer bertuliskan kilometer 15. Saya kaget luar biasa, itu pasak yang membentur kakiku tempo hari. Dan posisi pasak itu persis di tepi jurang. Dan seingat saya, posisi warung pecel lele waktu itu kira-kira 3 meter di belakang pasak tadi. Saya langsung memanggil bapak dan ibu dan menunjukkan pasak tadi dan lokasi warung. Setelah diamati, tikungannya persis seperti waktu itu. Ada pohon besar di tepi jalan dan ada pasak bertuliskan kilometer 15. Namun 1 meter belakang pasak itu sudah jurang yang sangat dalam. Kesimpulannya, waktu itu kami sedang makan di pinggir jalan tepat melayang di atas jurang. Hanya satu hal yang bisa menjelaskan kejadian tersebut, kami singgah di warung goib. Sekian cerita perjalanan saya melewati Alas Roban.
Jadi terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.